sudah tua renta di sebuah desa kecil. Kehidupan mereka serba kekurangan. Namun Zahra selalu berusaha tegar dan ceria. Ia bekerja keras membantu neneknya, mencari nafkah dengan menjadi penjaga anak dan membantu pekerjaan rumah tangga tetangga. Zahra memiliki senyum yang menawan dan hati yang baik. Tetapi di balik senyumnya tersimpan kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang tuanya. Suatu hari, pamannya, Pak Budi, datang berkunjung. Pak Budi adalah seorang pria yang kaya raya, tetapi memiliki reputasi yang kurang baik di desa. Ia dikenal sebagai pria yang licik dan sering memanfaatkan kebaikan orang lain. Zahra, yang polos dan lugu, tidak menyadari niat buruk pamannya. Pak Budi sering membantu Zahra dan neneknya, memberikan uang dan makanan. Zahra merasa bersyukur atas kebaikan pamannya. Namun, Pak Budi mulai mendekati Zahra dengan cara yang tidak pantas. Ia sering menyentuh Zahra dan mengucapkan kata-kata yang membuat Zahra merasa tidak nyaman. Zahra mencoba untuk menjaga jarak, tetapi Pak Budi terus bersikeras. Suatu malam, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Zahra diperdaya oleh Pak Budi. Ia merasa sangat terpukul dan malu. Ia takut dan bingung harus berbuat apa. Ia tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada neneknya, karena takut neneknya akan terlalu sedih. Beberapa bulan kemudian, Zahra merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia hamil. Kehamilannya membuat Zahra semakin tertekan. Ia merasa sendirian dan tidak tahu harus bagaimana. Ia takut akan reaksi neneknya dan masyarakat desa. Suatu hari, Zahra pingsan di tengah sawah. Ia dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberinya kabar yang mengejutkan. Zahra mengandung anak kembar. Kabar ini membuat Zahra semakin putus asa. Ia merasa tidak mampu membesarkan dua anak sendirian. Namun, takdir berkata lain. Pak Budi, yang mengetahui kehamilan Zahra, muncul kembali. Ia menawarkan bantuan dan meminta Zahra untuk menikahinya. Zahra menolak pada awalnya, tetapi Pak Budi bersikeras dan mengancam akan membiarkan Zahra menanggung malu sendirian. Zahra yang tak berdaya akhirnya menerima lamaran Pak Budi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Zahra merasa sangat sedih dan menyesal. Ia tidak mencintai Pak Budi, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya berharap dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik. Namun, setelah pernikahan itu, ternyata Pak Budi bukanlah orang yang sama seperti yang ia kenal sebelumnya. Kehidupan Zahra sebagai istri Pak Budi jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Pak Budi, yang dulunya tampak dingin dan licik, menunjukkan sisi lain kepribadiannya. Ia memperlakukan Zahra dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ia membantu Zahra merawat anak kembarnya, memastikan Zahra mendapatkan perawatan terbaik, dan memberikan segala kebutuhan yang Zahra dan neneknya butuhkan. Zahra awalnya ragu dan curiga, menganggap perubahan sikap Pak Budi hanya sementara. Namun, hari demi hari, perhatian dan kasih sayang Pak Budi semakin nyata. Ia membantu nenek Zahra dengan biaya pengobatan dan perawatannya. Ia juga membangun rumah baru yang lebih layak untuk Zahra dan neneknya. Zahra mulai merasakan ketulusan di balik sikap Pak Budi yang sebelumnya terlihat dingin. Suatu hari, Pak Budi mengajak Zahra untuk mengunjungi rumahnya di kota. Rumah itu adalah sebuah istana megah yang jauh, melebihi apa yang pernah Zahra bayangkan. Zahra tercengang melihat kemewahan rumah tersebut. Pak Budi menjelaskan bahwa ia adalah seorang miliarder, pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Ia merahasiakan kekayaannya agar tidak menimbulkan masalah di desa. Zahra semakin terkejut ketika Pak Budi menjelaskan alasannya menikahi Zahra. Ia bukanlah pria yang jahat, seperti yang selama ini dipersepsikan orang desa. Pak Budi sebenarnya telah lama mengagumi kebaikan hati Zahra. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan dan ketegaran Zahra. Kehamilan Zahra bukanlah sebuah rencana, tetapi sebuah takdir yang mempertemukan mereka. Pak Budi ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Zahra dan anak-anaknya. Kehidupan Zahra berubah drastis. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi tetap mempertahankan kesederhanaan dan kebaikan hatinya. Ia menggunakan kekayaan Pak Budi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim piatu seperti dirinya dulu. Ia juga melanjutkan pendidikannya, mengikuti berbagai kursus dan pelatihan untuk mengembangkan dirinya. Anak kembar Zahra, seorang laki-laki dan perempuan, tumbuh sehat dan bahagia. Mereka mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tuanya. Zahra dan Pak Budi hidup bahagia bersama keluarga kecil mereka. Zahra menyadari bahwa takdir telah mempertemukannya dengan seorang pria yang mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia telah menemukan cinta sejati di balik rahasia kekayaan seorang miliarder.
Kehidupan Zahra sebagai istri seorang miliarder memang penuh dengan kemewahan, tetapi juga dipenuhi tantangan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan, dan mengelola keuangan keluarga yang besar. Zahra, yang terbiasa hidup sederhana, awalnya merasa canggung dan tidak nyaman. Namun, dengan dukungan penuh dari Pak Budi dan tekadnya yang kuat, ia berhasil melewati masa adaptasi tersebut. Pak Budi sangat mendukung Zahra untuk mengembangkan potensi dirinya. Ia memberikan kesempatan kepada Zahra untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus, baik di bidang manajemen maupun di bidang yang ia minati, yaitu pendidikan anak. Zahra mengambil kesempatan ini dengan antusias. Ia belajar manajemen bisnis, psikologi anak, dan pendidikan anak usia dini. Ia ingin menjadi lebih mandiri dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Zahra juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan anak-anak kurang mampu. Ia menggunakan kekayaannya untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak bagi anak-anak tersebut. Zahra merasa tergerak untuk membantu anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya dulu. Ia ingin memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Suatu hari, Zahra mendapatkan ide untuk mendirikan sebuah sekolah alternatif untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah ini akan menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan non-formal, seperti seni, olahraga, dan keterampilan hidup. Zahra yakin bahwa pendidikan yang holistik akan memberikan bekal yang lebih baik bagi anak-anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pak Budi sangat mendukung ide Zahra. Ia memberikan dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendirikan sekolah tersebut. Zahra bekerja keras bersama timnya untuk mewujudkan impiannya. Mereka mencari lokasi yang strategis, merekrut guru-guru yang berpengalaman, dan menyusun kurikulum yang inovatif. Setelah melalui berbagai persiapan, akhirnya sekolah alternatif tersebut resmi dibuka. Sekolah tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah tersebut. Zahra merasa sangat bangga dan bahagia atas terwujudnya impiannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Namun, perjalanan Zahra masih panjang. Ia masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sekolah dan yayasannya. Ia juga harus membagi waktu antara mengurus keluarga, mengembangkan bisnis, dan menjalankan kegiatan sosialnya. Tetapi, Zahra yakin bahwa ia mampu menghadapi semua tantangan tersebut. Ia memiliki dukungan dari Pak Budi, keluarganya, dan timnya. Ia juga memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan impiannya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Sekolah alternatif yang didirikan Zahra, Sekolah Harapan Baru, berkembang pesat. Model pendidikan holistik yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kurang mampu. Prestasi anak didik Sekolah Harapan Baru semakin membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nama Zahra semakin dikenal luas sebagai seorang filantropis dan pejuang pendidikan. Zahra juga mengembangkan yayasannya, Yayasan Cahaya Kebaikan, dengan program-program yang lebih terstruktur dan terarah. Yayasan tersebut tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga bantuan kesehatan, makanan, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Zahra melibatkan para relawan dan profesional dalam menjalankan program-program tersebut. Kehidupan Zahra sebagai istri Pak Budi juga semakin harmonis. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Pak Budi selalu memberikan ruang bagi Zahra untuk mengejar impiannya. Ia bahkan turut aktif dalam kegiatan sosial Zahra, memberikan dukungan finansial dan moral. Anak kembar mereka, Aisyah dan Edem, tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Suatu hari, Zahra diundang untuk menerima penghargaan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan sosial. Penghargaan tersebut diberikan oleh sebuah organisasi internasional yang mengapresiasi kerja kerasnya dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak kurang mampu. Zahra merasa sangat terharu dan bersyukur atas pengakuan tersebut. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia capai adalah berkat dukungan dari banyak pihak, terutama Pak Budi dan keluarga serta timnya yang selalu setia mendampinginya. Zahra tidak pernah melupakan masa lalunya yang sulit. Ia selalu mengingat bagaimana rasanya menjadi seorang gadis yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan. Pengalaman tersebut semakin menguatkan tekadnya.
untuk membantu anak-anak yang bernasib sama. Ia ingin memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah, bebas dari keterbatasan dan kesengsaraan. Di puncak kesuksesannya, Zahra tetap rendah hati dan bersyukur. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan bukanlah tujuan hidup, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Zahra telah membuktikan bahwa seorang gadis yatim piatu yang pernah mengalami masa sulit dapat mencapai puncak kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan kebaikan hati, kisah Zahra menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya dan menciptakan dampak positif bagi dunia. TN Kinanti, gadis Surabaya dengan tubuh mungil dan mata bulat nan indah, hidup dalam bayang-bayang dominasi ibunya, Bu Sri. Kinanti, yang baru berusia 19 tahun, memiliki cita-cita besar untuk menjadi desainer batik. Ia pandai menggambar dan memiliki bakat luar biasa dalam merancang motif batik modern. Namun, cita-citanya terancam oleh ambisi Bu Sri yang hanya memikirkan materi. Bu Sri, seorang wanita yang keras kepala dan materialistis, telah menerima tawaran menggiurkan dari seorang pengusaha kaya asal Arab Saudi. Tawaran tersebut adalah pernikahan Kinanti dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Bu Sri beranggapan ini adalah jalan pintas menuju kehidupan yang lebih mewah. Ia tak peduli dengan impian dan kebahagiaan Kinanti. Kinanti menolak keras rencana ibunya. Ia mencintai Surabaya, kota kelahirannya, dan tak ingin meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan impiannya. Ia berdebat dengan Bu Sri, tapi ibunya tetap bersikeras. Bu Sri mengancam akan mengusir Kinanti dari rumah jika ia terus menolak. Kinanti merasa terpojok. Ia tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan ibunya. Walaupun hatinya hancur, dengan air mata berlinang, Kinanti bersiap untuk meninggalkan Surabaya. Ia membawa beberapa barang kesayangannya, termasuk sketsa-sketsa desain batiknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap mengejar impiannya, walau berada di negeri asing. Di bandara, ia melihat bayangan gedung-gedung tinggi Surabaya yang perlahan menghilang di balik awan. Ia merasa seperti burung yang dipaksa meninggalkan sarangnya. Di Arab Saudi, Kinanti menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Suaminya, Sheikh Kolma, adalah seorang pria yang dingin dan otoriter. Ia memperlakukan Kinanti seperti barang miliknya, tanpa sedikit pun rasa hormat atau kasih sayang. Kinanti merasa terkurung dalam kehidupan yang serba mewah namun hampa. Ia merindukan kehangatan keluarga, teman-teman, dan kebebasan untuk mengejar impiannya. Suatu hari, Kinanti menemukan sebuah studio seni kecil di dekat rumahnya. Ia memutuskan untuk mencoba kembali menyalurkan bakatnya dalam mendesain batik. Ia berharap dapat menemukan sedikit kebahagiaan di tengah kesedihannya. Namun, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Studio seni kecil itu menjadi pelarian Kinanti dari realita pahit pernikahannya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa wanita Indonesia lainnya yang juga tinggal di Arab Saudi. Mereka berbagi cerita, saling mendukung, dan menjadi tempat Kinanti mencurahkan isi hatinya. Para wanita ini, dengan pengalaman hidup mereka masing-masing, memberikan Kinanti kekuatan dan semangat untuk tetap bertahan. Kinanti mulai mendesain batik dengan motif-motif yang terinspirasi dari keindahan alam, Arab Saudi, dan budaya Indonesia. Ia memadukan unsur-unsur modern dan tradisional, menciptakan karya-karya yang unik dan menarik. Karya-karyanya menarik perhatian beberapa orang, termasuk seorang kurator seni lokal yang mengundangnya untuk memamerkan karyanya. Pameran batik Kinanti mendapat sambutan yang luar biasa. Karya-karyanya yang unik dan penuh makna mendapat pujian dari para pengunjung. Kinanti merasa bangga dan terharu. Ia menyadari bahwa bakatnya dapat menjadi jembatan penghubung antara dua budaya yang berbeda. Melalui batik, ia dapat memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada masyarakat Arab Saudi. Namun, kebahagiaan Kinanti tak berlangsung lama. Sheikh Kolma, yang merasa cemburu dan terancam dengan popularitas Kinanti, melarang Kinanti untuk terus berkarya. Ia ingin Kinanti tetap berada di rumah dan menjadi istri yang taat. Kinanti kembali berhadapan dengan tekanan dan ancaman dari suaminya. Kinanti menolak untuk menyerah. Ia menyadari bahwa ia harus memperjuangkan haknya untuk hidup dan mengejar impiannya. Ia mencari bantuan dari para wanita Indonesia yang ia temui di studio seni. Mereka membantunya untuk mencari solusi dan perlindungan hukum. Dengan bantuan para wanita tersebut, Kinanti mulai mempelajari hukum di Arab Saudi.
dan mencari cara untuk melepaskan diri dari pernikahannya yang tidak bahagia. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh tantangan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan tetap berjuang untuk kebebasannya dan untuk mengejar impiannya, menjadi seorang desainer batik yang sukses. Benang merah dari kain batiknya menjadi simbol perjuangannya, menghubungkan masa lalunya di Surabaya dengan harapan masa depannya yang baru. Perjuangan Kinanti untuk mendapatkan kebebasan tidak mudah. Sheikh Ouma, dengan kekuasaannya, mencoba berbagai cara untuk menghalanginya. Ia mengancam, memanipulasi, bahkan mencoba untuk mengasingkan Kinanti dari teman-temannya. Namun, Kinanti tidak gentar. Ia didukung oleh para wanita Indonesia yang telah menjadi seperti keluarganya di negeri asing itu. Mereka membantunya mencari pengacara yang berpengalaman dalam kasus-kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Proses hukum berjalan lambat dan melelahkan. Kinanti harus menghadapi berbagai birokrasi dan tekanan dari pihak Sheikh Ouma. Namun, Kinanti tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengumpulkan bukti-bukti kekerasan dan perlakuan tidak adil yang dialaminya. Di tengah perjuangan hukumnya, Kinanti tetap melanjutkan aktivitasnya di studio seni. Ia menemukan kedamaian dan kekuatan dalam berkarya. Batik-batiknya semakin dikenal, bahkan menarik perhatian beberapa galeri seni internasional. Karya-karyanya menjadi cerminan perjuangannya, keindahan yang lahir dari kesedihan dan harapan. Sebuah kesempatan muncul ketika seorang kolektor seni terkenal dari Amerika Serikat tertarik dengan karya-karya Kinanti. Kolektor tersebut menawarkan Kinanti untuk memamerkan karyanya di Amerika Serikat. Ini adalah peluang besar bagi Kinanti untuk mengembangkan kariernya dan mendapatkan kebebasan finansial. Dengan dukungan dari kolektor seni tersebut dan para wanita Indonesia yang selalu ada di sisinya, Kinanti semakin berani dalam memperjuangkan hak-haknya. Ia menggunakan popularitasnya sebagai seniman untuk menyuarakan pengalamannya dan membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa. Kisahnya tersebar luas, mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, Kinanti akhirnya berhasil mendapatkan perceraian. Ia mendapatkan kebebasan yang telah lama ia impikan. Ia membawa serta karya-karyanya dan semangat yang tak pernah padam. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, mengejar impiannya di negeri yang baru. Amerika Serikat menyambut Kinanti dengan hangat. Pameran perdananya di New York mendapat sambutan yang luar biasa. Karya-karya batiknya yang unik dan penuh makna memikat hati para pecinta seni. Nama Kinanti semakin dikenal di dunia internasional. Ia diundang ke berbagai acara dan festival seni, memperkenalkan keindahan batik Indonesia kepada dunia. Kehidupan Kinanti di New York jauh berbeda dari kehidupan yang pernah ia alami di Surabaya dan Arab Saudi. Ia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, mengejar impiannya, dan membangun jaringan dengan para seniman dan kolektor seni dari berbagai negara. Ia membuka studio desain batiknya sendiri, merekrut beberapa desainer muda berbakat, dan mengembangkan bisnisnya dengan pesat. Di tengah kesuksesannya, Kinanti tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu mengingat para wanita Indonesia yang telah membantunya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Ia berbagi pengalaman dan ilmunya, memberikan mereka kekuatan dan harapan untuk bangkit. Suatu hari, Kinanti bertemu dengan seorang pria bernama Daniel, seorang arsitek tampan dan berbakat. Daniel terpesona oleh karya-karya Kinanti dan semangat juangnya. Mereka memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal kreativitas dan kepedulian terhadap sesama. Perlahan-lahan, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Daniel mendukung Kinanti dalam setiap langkahnya. Ia membantu Kinanti mengembangkan bisnisnya dan selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Kinanti merasa telah menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk berlabuh. Ia telah menemukan cinta sejati yang telah lama ia impikan. Kinanti dan Daniel menikah di sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Mereka menggabungkan unsur-unsur budaya Indonesia dan Amerika dalam upacara pernikahan mereka. Kinanti mengenakan kebaya modern dengan motif batik rancangannya sendiri. Para wanita Indonesia yang telah membantunya hadir dan memberikan doa restu. Kinanti dan Daniel membangun keluarga kecil yang harmonis. Mereka terus mengembangkan bisnis batik Kinanti dan yayasan yang mereka dirikan bersama. Kinanti telah mencapai puncak kesuksesan, tetapi ia tidak pernah melupakan masa lalunya yang pahit. Ia menggunakan kesuksesannya untuk menginspirasi orang lain dan menciptakan perubahan positif di dunia. Kisah Kinanti menjadi bukti bahwa kekuatan, keberanian, dan ketekunan dapat mengalahkan segala rintangan dan mewujudkan impian. Seindah motif batik yang ia ciptakan. TN